Sebelum mulai videonya, jangan lupa like dan subscribe biar channel ini lebih berkembang. Selesai makan malam, Bagas mengantarkanku pulang. Dari tadi Bagas hanya diam saja. Padahal ini makan malam untuk merayakan keberhasilannya memaparkan rencana kerja. Pak, yang semangat dong, dari tadi suram mulu, ucapku saat memasangkan sabuk pengaman. Aku harus buktiin ke ayah kalau aplikasi yang dia bilang gak jelas itu bisa booming di pasaran, ucap Bagas sambil mencengkram setir mobil. Pak, bisa gak sekarang ini kita nikmatin aja euforia kesuksesan Bapak bikin rencana kerja, lirihku. Apa kamu juga mikir sama kayak ayah? Aku cuman buang-buang waktu bikin aplikasi game itu, desis Bagas. Enggak Pak, saya yakin game Bapak bakal banyak yang suka nanti, saya kan udah main sampai level akhir, tinggal disempurnain aja Pak, ucapku. Bagas mengulum senyumannya mendengar ucapanku. Pak, itu rencana kerja kenapa gak secepatnya dieksekusi aja sih, udah beres semuanya kan? Tanyaku. Saya masih ada beberapa hal yang mau didiskusikan sama yang bikin softwarenya, ucap Bagas. Oh, aku membulatkan mulutku. Padahal aku yakin alasan Bagas sebenarnya adalah agar dia bisa bebas bertemu dan bertukar pikiran dengan anak-anak IT yang jago pemrograman. 1 minggu ini aku sungguh seperti makan gaji buta. Pak Johan memintaku fokus untuk membantu Bagas menyempurnakan rencana kerjanya dan tidak memberikanku pekerjaan lain. Namun di sisi lain, Bagas setiap hari berkunjung ke kantor Cipta Solusi, vendor yang membuat software untuk furniture kami, dan dia tidak pernah mengajakku. Aku menegakkan tubuhku saat melihat Pak Johan memasuki ruangan kerja Bagas. Tidak biasanya beliau berkunjung ke sini, biasanya juga kami yang dipanggil untuk ke ruangannya. Mana Bagas? Tanya Pak Johan. Sedang keluar Pak. Mengunjungi kantor Cipta Solusi untuk mendiskusikan software, jawabku. Periksa, perintah Pak Johan pada Pak Eki, Direktur Teknologi Abimanyu Group. Pak Eki duduk di meja Bagas dan mulai mengotak-atik komputer milik Bagas. Feelingku mulai tidak enak, ada apa ini sebenarnya? Komputernya bersih Pak. Tidak ada aplikasi atau software yang digunakan untuk membuat program di sini, ucap Pak Eki setelah beberapa menit memeriksa komputer Bagas. Aku menelan ludah, sepertinya Pak Johan curiga kalau Bagas masih membuat aplikasi game. Aku merapalkan berbagai macam doa agar Pak Johan tidak memeriksa kamar istirahat. Coba periksa komputernya Lita, perintah Pak Johan. Aku beranjak dari kursiku, lalu mempersilahkan Pak Eki untuk memeriksa komputerku. Lita, jika Bagas masih membuat aplikasi game tidak jelas, dan kamu menutupinya dari saya pasti sangat kecewa sama kamu, desis Pak Johan. Keringat dingin menetes dari dahiku. Bagaimana nasibku jika Pak Johan tahu Bagas masih menggarap aplikasi gamenya? Saat Pak Johan dan Pak Eki fokus pada komputerku, aku mengirimkan pesan pada Bagas, semoga dia cepat kembali ke kantor. Bersih juga Pak, ucap Pak Eki. Tapi saya yakin, Bagas masih membuat aplikasi gak jelas itu. Pak Johan mengetuk-ngetukkan jarinya ke meja. Kita periksa kamar istirahat, ucap Pak Johan. Aku merasakan jantungku seakan berhenti berdetak, lututku lemas. Pasti ada perang dunia ketiga setelah ini. Aku menahan nafas saat Pak Johan membuka kamar istirahat. Kilat kemarahan terpancar jelas di matanya saat melihat 3 layar komputer berukuran cukup besar berjajar di sebuah meja. Lita, saya kecewa sama kamu, desisnya. Semuanya ada di sini Pak, ucap Pak Eki setelah mengecek komputer di kamar istirahat. Hapus semua source kodenya, ambil sekalian harddisknya, perintah Pak Johan. Baik Pak, ucap Pak Eki. Pak Eki terlihat ragu untuk menghapus barisan kode yang dibuat Bagas. Pasti dia juga tahu betapa sulit untuk membuat sebuah program karena dia juga adalah seorang direktur teknologi. Tapi beliau juga tidak bisa menolak perintah atasannya.
Pak Eki juga mencabut harddisk di komputer itu setelah menghapus semua kode aplikasi game Bagas. Setelah Pak Eki menyelesaikan pekerjaannya, Pak Johan membanting semua layar komputer hingga hancur berkeping-keping. Ya Lord, padahal gak usah dirusakin, gue jual aja lumayan kayaknya, jerit batinku. Aku dan Pak Eki terdiam pasrah melihat Pak Johan mengamuk dan menghancurkan komputer yang malang itu menjadi serpihan. Setelah puas mengamuk, Pak Johan meninggalkan ruangan kerja Bagas. Aku menatap nanar ruangan kerja yang berantakan. Aku hanya duduk di sofa, tidak berniat untuk membersihkan semua kekacauan ini. Bagas tergesa-gesa masuk ke dalam ruangan. Bagas mendengus tidak suka saat melihat kekacauan di ruangannya. "Kamu baik-baik aja?" tanya Bagas padaku. "Harusnya pertanyaan itu buat Bapak. Bapak baik-baik aja?" tanyaku. "Saya udah ngangka kok dari awal kalau ketahuan ayah bakal ngamuk," kekehnya. "Itu tadi programnya dihapus terus harddisknya diambil," lirihku. "Tenang aja, aku udah backup di cloud kok," ucap Bagas santai. Walaupun aku tidak tahu apa yang sedang dibicarakan Bagas, setidaknya aku tahu bahwa Bagas sudah menyimpan backup di suatu tempat. "Kamu pasti terkejut?" tanya Bagas. "Tadi jantung saya mau copot Pak, apalagi pas Pak Johan buka kamar, nyawa saya berasa di ujung tanduk." Aku mencebikkan bibirku. "Maafin saya ya Ta, gara-gara saya kamu harus terjebak kayak gini," ucap Bagas sambil menepuk-nepuk lembut bahuku. "Ini gimana Pak nasib saya? Kalau saya dipecat gimana?" lirihku. "Gak bakalan, saya bakalan bilang saya ngancem kamu biar gak bilang ayah," ucap Bagas. "Bapak harus tanggung jawab pokoknya." Aku menyipitkan mataku. "Emang kamu hamil?" ucap Bagas dengan wajah yang pura-pura terkejut. Masih bisa bercanda," cibirku. "Ayo temuin ayah," ajak Bagas. "Kayaknya masih ngamuk deh Pak Johannya, tunggu bentar lagi ya," pintaku. "Alah penakut banget sih, paling dimaki-maki 2 jam," ucap Bagas santai. "Ya bapak anaknya, gak bakalan dipecat nah saya," cicitku. "Cinta banget ya kamu sama Abimanyu Group," selidik Bagas. "Cinta gak ya? Kalau gak salah Fadil sama Dani kemarin nawarin aku jadi sekretarisnya. Ya udah ayo, dipecat dari sini juga tinggal kaling Dani atau Fadil aja," ucapku sambil berdiri dari sofa. "Awas aja kamu berani keluar dari sini," sinis Bagas. "Lihat entar deh Pak," ucapku santai. "Wah kamu gak setia kawan banget," cibir Bagas. Bagas mengomel sepanjang perjalanan kami menuju ruang Pak Johan. Dia berisik sekali batinku. Riri mempersilahkan kami masuk ke dalam ruangan Pak Johan. "Mau apa lagi kalian kesini?" sinis Pak Johan. "Ayah kok ngerusakin barang-barang Bagas?" tanya Bagas. "Dia gila," batinku. "Kamu belum sadar juga ternyata, kapan kamu mau nurut sama orang tua?" murka Pak Johan. "Emang salah Bagas apa sih ya?" tanyanya tanpa dosa. "Kamu buang-buang waktu kamu buat bikin game gak jelas itu, kenapa kamu gak gunain waktu dan kepintaran kamu itu buat ngelola perusahaan?" sembur Pak Johan. "Ayah lihat sendiri kan kemarin, Bagas bisa ngelola perusahaan sambil bikin game, sampai kemarin ayah muji-muji Bagas," ucap Bagas tidak mau